Hello, hai, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, dimanapun kalian berada? Aku harap semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebab sekarang ini tengah hype-hypenya COVID-19 guys. Bahkan di Indonesia sendiri sekarang ini udah 2 juta lebih yang terjangkit ataupun terinfeksi COVID-19 ini. Dan untuk Malaysia sendiri sekarang ini masih lockdown ya, dan hampir 4 minggu berjalannya lockdown. Dan semoga aja dengan adanya sistem lockdown Malaysia nanti boleh kembali beraktivitas, mengurangkan case COVID-19 ini ya. Kalau di Indonesia sendiri untuk diadakan sistem lockdown itu rasanya mustahil ya, sebab banyak sekali warganya, banyak sekali rakyatnya, dan di Indonesia sendiri itu orangnya ya, ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya wabah ini guys. Jadi harapannya semoga kita dijauhkanlah dari mara bahaya ini. Untuk hospital di area Jawa ini itu hampir penuh guys. Bahkan banyak orang-orang yang dirawat di luar hospital. Bayangkan. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kebaikan bersama. Jadi jaga diri guys, stay safe. Jangan keluar rumah jika tidak penting, dan selalu jaga kebersihan, jaga jarak, dan keluar pakai mask ya. Itulah yang boleh kita lakukan di saat sekarang ini. Jadi pandai-pandai berjimat ya, sebab ini time-time macam ini susah pula kan untuk mencari rizki ataupun bekerja. Bahkan ramai orang yang di PHK ataupun diberhentikan pekerjaan. Ya sama-sama berdoalah semoga wabah ini cepat berlalu dan dunia semoga berseri kembali biar kita bisa menghirup udara segar di luar sana guys. Dan untuk kali ini kita akan membuat video reaction, dan ini tentang Palestina guys. Dan kalian tahu sendiri kan Palestina sekarang ini seperti apa, banyak sekali konflik di sana. Bukan hanya setakat wabah ini guys, jadi ada lagi serangan-serangan ataupun kezoliman daripada negara Israel guys. Jadi kita sama-sama tengok videonya seperti apa, sebab di sini judulnya itu sangat menarik ya, Israel bertekuk lutut. Wow, semoga aja bertekuk lutut dan tidak akan menyerang lagi dengan Palestina. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan button subscribe-nya di bawah. Thank you. Oke guys, kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa ya. Ini channel daripada dunia militer dan berita terbaru, Zionis Israel bertekuk lutut. Jadi bertekuk lutut seperti apa yang dia maksudkan ya. Jadi harap-harap memang sudahlah disudahi ataupun diakhiri kan. Jadi memang saudara kita yang berada di Palestina ini sangat sedih sekali ya, sebab dah berabad-abad lamanya dengan adanya konflik ini guys. Jadi kita sama-sama play videonya seperti apa. Lanjut. Untuk kalian yang pengen lihat videonya langsung, link di deskripsi ya. Ngeri kalau kita lihat seperti ini guys. Israel sebut pemimpin Indonesia, Malaysia hingga Brunei Darussalam tak jujur soal serangan di jalur Gaza. Tak jujur serangan di jalur Gaza ya. Jadi sama-sama kita simak videonya guys. Polemik antara Israel dan Palestina kembali terjadi, seolah tak henti-hentinya Israel terus berusaha melumpuhkan wilayah Palestina, terutama jalur Gaza. Sangat ngeri sekali sih menurut aku. Tepat pada Rabu 16 Juni 2021, dini hari, Gaza kembali diserbu Israel. Dilansir Galamedia dari The Guardian, serangan di jalur Gaza ini dipicu oleh balon pembakar yang diluncurkan dari wilayah Palestina. Pemadam kebakaran Israel menyebut balon-balon pembakar tersebut telah mengakibatkan 20 kebakaran di lapangan boleh diisi dengan bahannya perbatasan jalur Gaza. Dikatakan militer Israel, pesawat mereka menyerang kompleks bersenjata Hamas di kota Gaza dan kota selatan Khan Younis pada Rabu dini hari. Israel telah siap untuk semua skenario termasuk pertempuran baru dalam menghadapi aksi serangan lanjutan yang berasal dari Gaza. Tak habis-habis. Juru bicara Hamas membenarkan adanya serangan Israel. Mereka akan terus melakukan perlawanan. Usai penyerangan tersebut, pemerintah Israel menyampaikan kritik terhadap 3 negara dengan mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait konflik Palestina-Israel. Menurut Israel, pemimpin dari ketiga negara tersebut tidak jujur dalam menanggapi apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem yang diduduki. Israel mengaku tidak memerangi warga Palestina seperti yang Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tunduk. Israel tidak menyerang warga Palestina seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tuduhkan ya. Tapi kita
lihat sendiri kan, saudara kita yang berada di Palestina itu merasakan kegentingan ataupun rasa tidak nyaman dengan adanya serangan-serangan seperti ini. Contoh kalau dia menyerang Hamas, serang Hamas jelas tak payah rakyat Palestina dan penduduk di sana. Sangat sedih sekali lah dengan keadaan seperti ini ya. Akan tetapi mereka memerangi kelompok Hamas yang Dia menurut bilang Israel memerangi adalah kelompok teroris. Hamas. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, Kamis 17 Juni 2021. Para pemimpin tiga negara itu tidak jujur dan mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik yang katanya antara Israel dan Hamas dan bukan rakyat Palestina. Katanya dilansir Galamedia dari Reuters pada Jumat 18 Juni 2021. Dirinya menambahkan Hamas adalah kelompok radikal yang mempunyai sifat anti-Yahudi. Hamas adalah organisasi anti-Yahudi. Saya tidak yakin banyak orang yang berpartisipasi dalam debat media sosial benar-benar memahami sifat radikal dan fasis Hamas. Sagi Karni mengatakan meskipun ketiga negara Asia Tenggara mayoritas Muslim tersebut mengecam keras serangan Israel ke jalur Gaza Mei 2021 lalu. Memang kita kecam lah. Sampai hari itu ada banyak hacker ya, antara hacker Malaysia dan Indonesia itu serang Israel ya. Ya siapa yang nggak sakit hati ya dengan keadaan di sana ya. Sebab penduduknya adalah Muslim ya. Jadi kita ini Muslim sama-sama bersaudara. Jadi kita bantu doa lah. Untuk yang bisa bantu menjadi hacker tuh boleh lanjutkan. Sebab ya ini memang perlu dikasih ajar dikit lah kan. So kita play lagi guys. Dirinya mengatakan Israel bersedia bekerja untuk melakukan normalisasi hubungan. Dirinya mengakui serangan Israel ke jalur Gaza telah menimbulkan korban sipil selama 11 hari pertempuran. Tetapi Sagi Karni mengatakan satu-satunya cara bagi pihak manapun untuk memiliki pengaruh yang berarti atas apa yang terjadi di Timur Tengah adalah dengan menjalin hubungan dengan Israel. Kami bersedia berbicara, kami bersedia bertemu, dan itu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami. Seperti diketahui, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengecam keras serangan udara Israel ke jalur Gaza yang telah membunuh 750 warga Palestina dan 13 orang Israel. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mendesak PBB untuk turun tangan demi menghentikan konflik. Semoga berhenti Israel konflik ini. mengungkapkan keinginannya untuk memulai perundingan dan upaya menjalin kerjasama dengan tiga negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Keterangan tersebut disampaikan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni. Dia menyebut keinginan muncul usai ketiga negara ini sangat vokal menentang agresi Israel di Gaza. Ya, betul lah. Menurut Karni, kritik yang dilontarkan oleh kita pemimpin harus ketiga negara menentang tersebut soal dengan konflik keadaan Gaza yang adalah seperti tindakan itu, guys. tidak jujur. Siapa yang nggak sakit Sebab hati, mereka tau dinilai mengacuhkan kita memang penyebab kecam konflik teruk Gaza lah yang sebenarnya. Dalam pandangan sifat kami, konflik orang Israel Israel bukanlah ya. dengan rakyat Palestina, tapi antara Israel dengan Hamas. Sampai saat ini, Israel menganggap faksi politik penguasa Gaza itu adalah kelompok teroris. Hamas itu adalah organisasi antisemit. Saya tak yakin orang-orang yang berpartisipasi dalam debat-debat di media sosial itu sepenuhnya memahami sifat asli radikal dan fasis di Hamas. Tegas Karni. Hamas sendiri berulang kali membantah tuduhan Israel bahwa mereka kelompok antisemit atau anti-Yahudi. Karni menegaskan Israel ingin agar warga dunia mengetahui soal akar konflik di Gaza. Israel pun siap membuka pintu dialog dengan pihak manapun termasuk Indonesia. Karni bersedia untuk berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan sejauh yang kita ketahui pintu ini terbuka, dan saya pikir tidak sulit untuk menemukan kami, ujarnya. Kumparan telah menghubungi Kemlu RI untuk memastikan apakah pemerintah siap berunding dengan Israel. Namun sampai berita ini diturunkan masih belum mendapat respon. Israel dan Indonesia, Brunei serta Malaysia tidak mempunyai hubungan resmi. Hal ini lantaran ketiga negara Asia Tenggara ini menyatakan mendukung penuh Palestina yang dijajah Israel. Israel pun hanya memiliki kedutaan besar di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Meski demikian, sejak tahun lalu Israel mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim. Sebanyak 4 negara Arab pada 2020 lalu bahkan setuju untuk menormalisasi hubungan kerja dengan Israel lewat perantara Amerika Serikat. Ketiga negara itu adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Militer Israel belakangan ini kembali menunjukkan kebrutalannya dengan menggempur jalur Gaza, menimbulkan ratusan korban jiwa. Militer Israel terus membombardir jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri pada Sabtu, 15 Mei 2021. Ia juga meningkatkan pengerahan pasukan dan tank di dekat kantong Palestina yang terkepung. Melansir Al Jazeera, hingga Sabtu 15 Mei 2021 pagi setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak telah tewas.
Sementara itu sebanyak 920 orang cedera. Dihantam kebrutalan militer Israel, keluarga Palestina berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Gaza Utara. Meskipun ada seruan internasional untuk segera menghentikan semua permusuhan, termasuk dari Kepala PBB Guterres, rupanya tidak menghentikan serangan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji serangan itu akan berlanjut sebagaimana diperlukan untuk memulihkan ketenangan di negara Israel. Sementara Hamas membalas serangan dengan menembakkan rentetan roket ke arah Israel menghantam kota Ashdod pada Sabtu pagi. Kebrutalannya tengah dikecam dunia. Ternyata ada kisah menarik tentang kehadiran pertemuan militer Israel dengan tentara Indonesia. Tentara Indonesia pernah menghalau aksi militer Israel di perbatasan Lebanon. Itu terjadi pada tahun 2020 lalu ketika pasukan Indonesia yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB tengah menjaga perbatasan kedua negara tersebut. Pasukan perdamaian PBB Anvil Unit Nation Interim Forces in Lebanon yang berdiri sejak tahun 1978 punya anggota dari kontingen berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan kontingen Garuda dari Indonesia merupakan kontingen terbanyak dalam pasukan perdamaian tersebut. Tugas pasukan UNIFIL yaitu untuk menjaga perbatasan wilayah konflik terutama Lebanon. Tak habis-habis konflik di sana, guys. Kasihan orang yang jadi mangsa kan, penduduk awam, bahkan anak-anak kecil. Ya kalau kita lihat video ini ya, jadi sangat mendebarkan ya dengan adanya serangan-serangan bahkan tiap minggu, hampir tiap hari, dan itu sudah berabad-abad lamanya guys. Serangan ini ditujukan kepada warga di Palestina. Dia bilang hanya menyerang Hamas, tapi ya kita bisa lihat sendiri, kita bisa dengar sendiri berita-berita yang banyak sekali korban, bahkan anak-anak kecil, wanita, dan ya orang-orang awam di Palestina. Ya tujuannya ini apa sebenarnya? Dia nak merebut Palestina daripada tangan-tangan warga orang Palestina tersendiri ya. Bahkan dia ini kan dulunya ini pendatang yang datang di Palestina dan kemudian malah mau mengambil alih Palestina gitu kan. Contoh kalau kita rumah kita sendiri tiba-tiba ada tamu, kita layan dengan baik, kita bagi makan, kita bagi minum, dan tiba-tiba dia nak ambil alih rumah kita. Dan kita nak ambil semua harta kita, rumah kita, dan kita dihalau, diusir dari rumah kita. Jadi apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan marah, kita akan memberontak, dan kita akan melawan dengan kezaliman ini guys. Jadi ayo kita semua, bagi warga muslim semuanya, mari kita lawan sama-sama. Tak kiralah dengan berdoa ataupun kita untuk yang jadi hacker ini, ayo sama-sama kita melawan kezaliman ini agar kita bisa membebaskan rakyat Palestina di sana ya. Dan kita sama-sama berdoa agar rakyat Palestina ini semakin sejahtera, semakin bahagia, sebab kita tidak pernah mendengar rakyat Palestina ini damai sejahtera guys. Jadi sangat disayangkan sekali ya, sebab ini tentang kemanusiaan. Harap-harap PBB ini turun tangan lah, dan negara-negara muslim ini saling berpegang tangan untuk membantu warga-warga yang ada di Palestina ini guys. Ya semoga cepat berakhir ya, sama-sama kita berdoa guys. So ya mungkin sekian dulu video reaction kali ini. Jadi terima kasih yang sudah klik video ini, dan jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina guys. So ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa video hadapan.